Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Seputar info kembali hadir di tengah-tengah aktivitas Anda bersama saya Ahmad Ainurido yang akan membawakan berita terbaru dan teraktual. Kepolisian Sektor Denpasar Utara menangkap dua remaja yang nekat mencuri sebuah sepeda motor di Jalan Jayakarta, Kota Denpasar, Bali. Kedua pelaku masing-masing berinisial JS 18 tahun dan RCM 13 tahun yang masih berstatus sebagai pelajar sekolah menengah pertama. Kasus ini berawal dari laporan warga bernama Fanikmatul Rohman yang kehilangan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit yang bernomor polisi DK 6959IW pada Kamis 20 Oktober 2022 waktu setempat. Kedua pelaku teridentifikasi setelah polisi memeriksa rekaman CCTV di tempat kejadian perkara TKP. Hingga akhirnya pada Jumat 21 Oktober 2022 waktu setempat keduanya berhasil ditangkap. Tim Ausnal melakukan penyelidikan melalui CCTV di seputaran TKP dan diperoleh ciri-ciri pelaku sebanyak 2 orang yang salah satunya menggunakan pakaian petugas parkir. Kronologi peristiwa tersebut berawal dari kedua pelaku nekat mencuri motor tersebut lantaran parkir dalam kondisi kunci masih menempel. Mereka lalu menjual motor tersebut seharga 500.000 kepada seseorang di Jalan Suli, Denpasar. Kepada pembeli, mereka mengaku sepeda motor tersebut milik orang tuanya yang terpaksa dijual karena butuh biaya bayar kos. Mereka juga menyebutkan sepeda motor itu sudah tua sehingga surat-suratnya sudah hilang. Analisis menurut Hukum Positif Indonesia, atas perbuatannya kedua pelaku diancam dengan hukuman pidana pasal 363 ayat 1 ke 4E KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun penjara. Namun, dalam perkara ini pelaku RCM tidak dilakukan penahanan karena masih di bawah umur. Terhadap pelaku JS telah dilakukan penahanan sejak tanggal 22 Oktober 2022. Sedangkan terhadap anak, RCM tidak dilakukan penahanan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 32 Ayat 2. Analisis dalam hukum pidana Islam, perbuatan pelaku dalam kasus ini termasuk tindak pidana sarikoh atau pencurian yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil barang orang lain untuk menjadi haknya tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya. Adapun orang laki-laki atau perempuan yang mencuri, maka haknya potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman ini dijatuhkan bagi siapa saja yang melakukan pencurian tanpa kekerasan dan tanpa pembunuhan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisarikin saroko syamala faqalu ya Rasulullah inna hadza qad saroko faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhaluhu saroko qala asariku bala ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzabu bihi faqata'uhu thumma simuhu rawahul Baihaqi. Artis Nikita Mirzani didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap pelapor Dito Mahendra. Jaksa penuntut umum menilai Nikita dengan sengaja mentransmisikan dan mendistribusikan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dengan memanfaatkan keartisannya. Jaksa penuntut umum Slamet menyatakan tidak ada yang mengganggu kehidupan Nikita. Slamet mengatakan ada tuduhan yang menyatakan terdakwa berpacaran dengan suami Nindi Ayunda. JPU juga menyebut soal pengiriman bunga mengatasnamakan suami Nindi Ayunda. Melalui Instagram terdakwa yaitu Nikita Mirzani, terdakwa kemudian mentransmisikan foto saksi Dito Mahendra yang sudah diedit melalui Instagram Story. Jaksa penuntut umum JPU Kejaksaan Negeri Serang mendakwa artis Nikita Mirzani melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur pasal 36 J, pasal 27 ayat 3 J, pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 27 ayat 3 J, pasal 45 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Menurut analisis hukum pidana Islam, perbuatan Nikita Mirzani dikenakan hukuman penjara yang akan ditentukan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Akan tetapi oleh majelis hakim, hukuman Nikita Mirzani diringankan dengan pertimbangan kemanusiaan
bahwa Ibu Nikita Mirzani masih harus mendampingi kedua putranya. Maka penyidik mengakomodir permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap Ibu Nikita Mirzani. Bunyi hadisnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala akilu dawil hayati atharatihim ilal hududu rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Baihaqi. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i dan Baihaqi. Sekian berita yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.